zaman dahulu ini tempat sangat luas, ya, tempat untuk berolahraga pada zamannya dahulu. Nah, kalau misalnya lihat di sebelah kirinya sini, ini akan ada Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed. Lebih kenalnya Masjid Biru sih, Blue Mosque gitu. Nanti kita akan ke sana juga. Terus di ini depan Rais ini, depan sini, ini ada namanya dalam bahasa Turkinya tuh çeşme atau biasanya untuk ngambil air. Jadi memang situ ada tempat wudunya, ada tempat untuk ngambil airnya. Nah, ini adalah pemberian dari negara Jerman pada zaman Utsmani dahulu. Jadi pada zaman itu juga Jerman pun ada kerajaan Islamnya sampai memberikan tempat air ini, tempat air ini. Nah, dan memang banyak di Turki tempat-tempat untuk ngambil air ini, tempat çeşme ini di Turki. Karena ya misalnya orang yang sudah meninggal akan membuat seperti ini, biasanya umumnya seperti itu. Untuk ya menjadi keberkahan juga bagi mobil, silakan aja di tempat umum. Jadi kita bisa langsung ngambil airnya, mau dipakai untuk berwudu, mau dipakai untuk minum, itu bisa banget. Nah, di sebelah sananya lagi itu akan ada Hagia Sophia. Kita akan sambil jalan ke Hagia Sophia melihat suasana di Turki. Nah, sebenarnya di Turki itu karena memang di daerah Istanbul juga kota metropolitan banget ya, itu kita masih melihat banyak gitu tempat-tempat yang buka, restoran yang masih buka, kafe-kafe yang buka, tempat jajanan, jualan dan lain-lain. Itu kalau di Turki masih buka, masih banyak. Tapi memang populasi di Turki hampir 100%-nya itu 90% lah itu beragama Islam. Karena memang agama yang satu-satunya di Turki itu adalah agama Islam. Yang lain tidak dirayakan. Misalnya kayak peribadatan hari Natal di bulan Desember di Turki tidak dirayakan. Tidak seperti di Indonesia yang mengakui banyak sekali 5 agama. Kalau di Turki cuma ada agama Islam doang yang diakui. Jadi setiap anak yang lahir di sini diakuinya sebagai beragama Islam. Meskipun dalam kenyataannya gitu ya, dalam hidup bersosialnya mereka dibebaskan gitu. Maksudnya banyak juga tuh orang yang tidak menjalankan syariat Islam. Itu masih banyak banget di sini. Apalagi karena memang Turki sudah sebagiannya itu adalah sebagian dari Eropa. Jadi memang banyak sekali budaya Eropa yang masuk di Turki. Nah, jadi sebentar kamera belakang. Oke. Nah, kurang lebih ini adalah pandangan Hagia Sophia dari depan. Ini hari Minggu juga ramai banget. Hagia Sophia ini di abad ke-6 sampai dengan abad ke-15 sampai dengan pembukaannya kota Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu menjadi sebuah gereja, dan bahkan ini menjadi peralihan dari 3 agama, dari Protestan, Katolik menjadi masjid, menjadi masjid sampai dengan tahun 19 pas zamannya Mustafa Kemal Atatürk diubah menjadi museum. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin, tepatnya pada tanggal 10 Juli pada hari Jumat, itu dibuka kembali untuk menjadi masjid. Jadi udah banyak banget perubahannya, dari gereja Katolik, gereja Protestan, terus juga jadi masjid, jadi museum, dan alhamdulillah sekarang jadi masjid lagi. Nah, alhamdulillah juga sekarang ini udah masuk pertengahan bulan April gitu ya. Jadi sudah masuk musim semi, udah nggak musim dingin lagi. Jadi udah mulai panas suhu di sini. Sekarang menunjukkan 17 derajat. Jadi dan alhamdulillah juga lagi cerah banget. Nih, alhamdulillah lah. Maksudnya setelah kemarin hampir 3 bulan 4 bulan itu musim dingin. Bahkan seharusnya bulan Maret kemarin
itu masuknya musim semi, tapi salju masih turun di bulan Maret kemarin. Di situ ada air mancurnya dan bunga-bunga tulip juga sudah mulai ditanam. Kalau kita lihat di sini dipagerin, itu di dalamnya bunga tulip itu sudah ditanam-tanam. Bunga tulip sudah ditanam, terus di sana ada air mancurnya juga di lingkungan sini, lingkungan setelah lingkungan Sultan Ahmed. Dan memang di depannya Hagia Sophia itu persis banget dengan langsung Blue Mosque. Jadi depannya Hagia Sophia itu langsung Blue Mosque. Jadi saling berhadap-hadapan. Dan kalau azan itu saling sahut-sahutan. Itu sungguh luar biasa sekali, ya. Nah, untuk suasana Ramadan di Turki, sekiranya seperti ini, gitu. Maksudnya untuk daerah masjidnya cukup ramai. Kalau misalnya daerah Hagia Sophia dan Blue Mosque memang lebih banyak turis sih, gitu. Tapi secara general Turki itu menganut mazhab Hanafi, berbeda dengan Indonesia yang memang mazhabnya itu mazhab Syafi'i. Beda. Jadi nanti ada beberapa fikih yang berbeda ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Misalnya kalau di Hanafi, beberapa fikih yang berbeda itu misalnya kayak komat. Komat itu aja udah ada perbedaannya. Komat itu di sini lebih panjang, lebih banyak. Misalnya kayak di Indonesia Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau di Turki Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ada 2 kali gitu kayak azan, seperti itu. Lalu juga kalau sholatnya mungkin di Indonesia juga ada yang sama juga gitu ya. Jadi membaca Al-Fatihahnya itu baca basmalahnya itu disir atau tidak dijaharkan, tidak dibaca gitu. Tapi kalau di Indonesia kan pada umumnya itu dibaca bismillahnya, basmalahnya. Terus di sini amin juga sir, setelah Al-Fatihah kita mengucapkan aminnya itu sir. Terus juga kalau duduk tahiyat akhir di Turki itu sama seperti duduk tahiyat awal. Terus apa lagi? Ya, kalau misalnya untuk sholat tarawihnya di Turki banyaknya itu memang 23 rakaat. Jadi jarang yang 8 rakaat gitu. Dan biasanya nggak kayak di Indonesia ada khutbahnya dulu, di Turki nggak ada khutbahnya. Jadi langsung sholat biasanya kayak gitu. Dan orang Turki itu sholatnya ya bisa dibilang cukup cepat juga karena mereka kurang suka sholat yang lama, bisa kita bilang seperti itu. Karena waktu Rais tinggal di asrama, kalau kita sholat berjamaah yang memangnya orang Indonesia yang jadi imam, itu memang kita jadi bacanya itu lebih surat-surat pendek dan lebih dicepatkan. Karena orang Turki terbiasa untuk sholat cepat. Tuh. Oke, kita akan masuk ke Masjid Hagia Sophia. Nah, bangunan Hagia Sophia yang berdiri sampai saat ini adalah bangunan ketiga setelah bangunan pertama dan keduanya itu runtuh, ya. Ada sempat kebakaran, sempat gempa dan lain-lainnya. Itu banyak kejadian sehingga Hagia Sophia ini yang berdiri saat ini adalah bangunan yang ketiga. Barangkali boleh juga sambil tanya jawab, sambil Rais, barangkali kalau Rais tahu, Rais jawab. Kalau misalnya nanti cari tahu lagi. Ini kita mau ke pintu masuk dulu. Nah, yang enak apa di sana? Makanan Ya, makanan yang enak. Oke, makanan yang enak. Kita membahas tentang makanan Turki.
Kalau makanan di Turki sebenarnya tidak begitu banyak variannya, tidak seperti di Indonesia yang makanannya tuh, masya Allah kayak luar biasa sekali gitu loh makanannya tuh, full dengan rempah-rempah, full dengan rasa gitu. Nah kalau di Turki makanan yang enak tuh kalau bagi Rais ya, eh kebab enak kebab sama aja kebab. Cuman kebabnya Indonesia sama Turki itu beda. Nggak kayak di Indonesia kebabnya Turki itu berbeda, kebab enak. Tapi kalau Ah, misalnya dijelasin ah. ini, makanan Turki itu kalau sarapan nggak kayak Indonesia nih. Sarapan di Indonesia tuh banyak banget pilihannya. Kita bisa memilih nasi uduk, nasi kuning, nasi goreng, iya kan. Terus ada ketoprak, gado-gado dan macam-macam lainnya. Tapi kalau di Turki sarapan itu tetap sama aja. Nggak bisa kita mau keliling-keliling nyari sarapan tuh makanan yang lain gitu, berbeda. Jadi kalau di Turki sarapannya itu cuma ada keju, tomat, roti, selai kacang, selai coklat, terus juga teh, borek, terus ya makanan-makanan seperti itu doang. Nggak bisa kita nyari makanan yang lain, paling nggak sup gitu. Di restoran-restoran, kafe-kafe yang lain tetap aja sarapannya itu. Bahkan untuk sahur pun mereka hanya makan roti, terus juga selai kacang lagi, tomat lagi, keju lagi, gitu-gitu. Jadi pokoknya kalau sarapan seperti itu. Nah, baru makan malam itu baru makanan yang enak. Tapi makanan yang di Turki juga ya tidak sevariatif di Indonesia gitu. Tetap rasanya cenderung lebih hambar dan mereka tidak suka makanan pedas kalau di sini. Beda sama Indonesia, makanannya penuh dengan rasa. Tapi kalau misalnya teman-teman atau bapak ibu mau ke Turki, nggak usah khawatir misalnya kalau bingung nih makanan, karena memang makanan sering banget menjadi kendala bagi orang Indonesia. Nah, di sini udah ada restoran-restoran Indonesia juga gitu loh. Udah banyak restoran Indonesia yang buka di Turki. Jadi, insya Allah kalau makanan udah lebih bisa gitu. Rice juga sometimes ke restoran Indo gitu. Kalau misalnya memang lagi kangen banget sama makanan Indo, Rice ke restoran Indo. Karena memang ya gimana ya rasa makanan Turki beda gitu sama Indo gitu. Kalau enggak lebih ke restoran Arab kalau di sini atau restoran Malaysia karena justru jarang juga gitu. Justru jarang makan makanan Turkinya sendiri karena ya beda rasa gitu ya. Beda lidah lah kan. Oke. Ini masuk ke dalam masjidnya belum nyampe. Belum ini baru mau masuk nih. Memang lagi rame, lagi ngantri. Luasnya ya? Oh, luas banget, luas Berapa, banget. kira-kira berapa luasnya Mas Rais? Berapa kali berapa? Luas apa nih? Hagia Sophia. Masjid Waduh, Flex Hagia Sophia. berapa? Nggak tahu ya kalau Masjid Hagia Sophia luasnya belum tahu gitu. Cuman emang luas banget. Bentar lagi udah mau masuk nih, lagi ngantri Kalau dalam. disamakan dengan Masjid Istiqlal? Istiqlal sama Hagia Sophia, gedean Hagia Sophia deh. Oh, masih Enggak deh. gedean Hagia Sophia ya? Hagia Sophia sama Istiqlal gedean mana nih? Lupa juga lagi Istiqlal segede mana. Cuman gede, dulunya gede. Ntar bandingin aja nih. Ntar mau masuk. Kita lihat, ini udah mau masuk ke Hagia Sophia. Masih full terjaga batu-batu semua. Terus di langit-langitnya juga masih bekas-bekas pada zaman Bizantium ya. Masih banyak ornamen-ornamen yang masih terjaga. Terus sempat masuk juga nih pas masih jadi museum. Jadi pas awal datang tahun 2019 belum jadi masjid, terus sudah pernah masuk sebagai museum. Dan sekarang udah jadi masjid. Di situ ada ornamen, masih banyak bekas-bekas peninggalan pada zaman Bizantium yang mana ini adalah sebuah gereja. Nah, ini memang padat banget di sini
lagi hari Minggu juga semua orang berlibur mau datang ke Hagia Sophia, bahkan bukan hanya turis-turis tapi juga orang Turkinya sendiri tuh datang ke Hagia Sophia. Oke. Oke, kita udah mau masuk. Jadi harus lepas sepatu dulu. Terus di Turki itu kita kalau ke masjid itu harus pakai kaos kaki. Kalau di Turki itu harus pakai kaos kaki. Bahkan ada masjid-masjid yang ngelarang kita untuk masuk ke dalam kalau misalnya kita nggak pakai kaos kaki. Karena nggak tahu ya kenapa gitu. Cuman memang kalau habis wudhu di Turki itu kita langsung pakai kaos kaki lagi. Jadi basah-basah tuh kita langsung pakai kaos kaki. Dan ini adalah interior dari Hagia Sophia. Lihat kubahnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Pada waktu masih waktu jadi museum, sebenarnya kita bisa naik ke atas. Cuman kalau sekarang sudah tidak boleh untuk naik ke atas. Dan di atas nih banyak kaligrafi, ada kaligrafi Allah, Muhammad, terus juga sahabat-sahabat Rasulullah, semuanya ada kaligrafinya besar-besar. Nah, untuk akhwat yang tidak mengenakan hijab atau kerudung, di sini nanti disediakan hijab atau kerudungnya, lalu baru diizinkan untuk masuk. Jadi memang turis-turis yang lain, semua turis dari negara manapun bisa datang, baik muslim maupun non-muslim, ntar bisa masuk ke Hagia Sophia meskipun sudah menjadi masjid. Nah, untuk ornamen di atas itu sebenarnya ada ornamen dari Bunda Maria, tapi ditutup kain karena memang sudah menjadi masjid di sini. Dan untuk tempat imamnya dari sebelah sana. Oke. Memang dibatasi, di sini ada pembatas. Nah, tulisannya untuk ibadat alan atau tempat untuk sholat, tempat untuk ibadah. Kita nggak boleh berbicara di sini. Advances Olunus. Dan ini kalau dilihat nih ada yang tinggi. Ini adalah mimbarnya. Jadi kalau misalnya di Turki banyak sekali nanti mimbar-mimbar seperti ini, yang mana kalau misalnya untuk khutbah sholat Jumat nanti akan diadakannya khutbahnya itu akan di atas sana. Jadi berbeda dengan Indonesia yang mimbarnya biasanya cuma di depan gitu, tapi kalau di Turki akan ada tempat seperti ini. Mimbarnya tuh kayak naik ke atas tangga tinggi dan khutbahnya akan ada di sana. Ini memang tempat ibadahnya. Kita kalau mau naik ke atas harus nggak boleh berisik, nggak boleh ngomong. Memang selalu ada ngaji full padat. Kurang lebih sekiranya 6 abad lamanya menjadi masjid dari tahun 500-an sampai dengan dari tahun 500-an sampai dengan abad ke-15 1453 itu masih menjadi gereja. Lalu pada zaman 1453 sampai dengan 1935 itu menjadi masjid. Lalu pada tahun 1935 itu Hagia Sophia berubah lagi menjadi museum, dan pada tanggal 10 Juli pada tahun 2020 itu menjadi masjid kembali. Rais belum meliput ini nih tempat wudhu. Oh iya, tempat wudhunya ada di luar. Jadi memang biasanya tadinya kita masuk bisa langsung ke tempat wudhu, tapi pintu masuknya dipindahin tadi, jadi nggak lewat ke tempat wudhu. Oke. Tempat wudhunya di luar soalnya, nggak di dalam.
atau ya nanti sebentar ini kita keluar lagi ke tempat duduk. Cepat. Oh. Ada yang Ini full jualan. karpet hijau nih. Ini memang selalu padat ya Hagia Sophia. Full penuh. Lama sekali. Megah banget ya. Udah. Ada pertokoan nggak di situ jual takjil souvenir gitu? Ya, Luar masjid jual takjil souvenir macam-macam ada nggak kayak di Indonesia? banyak banget. Nah, ini aja pintunya nih. Ini kayu nih, tapi besar banget sampai ke atas. Itu pintu apa itu, Mas? Hah? Pintu masuknya. Mas Jadi Rais? sebenarnya pada zaman pas jadi masjid itu Oh, ada pintu. pintu-pintu khususnya sendiri. Jadi pintu yang ini yang masuk sultan apa, pintu untuk jamaah masuknya lewat mana. Pada zaman itu tuh ada aturan-aturan seperti itu gitu loh. Untuk masuk pintunya aja ada aturannya. Bentar. Kita ngantri ngambil sepatu lagi dulu. Sambil ada yang ingin ditanyakan? Kalau di sana itu suka ada takjilan gratis atau apa lagi di bulan puasa gitu? Oh banyak. Mas? Itu banyak banget. Orang Turki seneng banget ya sama seperti Indonesia. Maksudnya ngasih takjil, terus ngasih makanan buat berbuka. Bahkan pemerintahnya juga banyak yang melakukan seperti itu gitu. Yang kadang tuh pemerintah ngasih ada tempat-tempat tertentu untuk buka puasa yang memang dia menyediakan untuk buka puasa untuk umum untuk seluruhnya. Gitu. Ya emang banyak banget tajil-tajil bisa diberikan kalau buka puasa dan di mana-mana gitu banyak banget. Samalah seperti di Indonesia. Dan sejujurnya orang Turki itu banyak juga yang royal banget. Bahkan kita kepada orang asing juga itu royal gitu. Maksudnya suka ngasih-ngasih juga. Contoh Rais pernah waktu itu lagi di kafe, terus pas mau bayar tiba-tiba udah dibayarin, padahal nggak kenal sama sekali kayak gitu. Nah, Oh gitu ya. Dermawannya ini ya. di belakang sini ada mozaik gitu ya. Tapi kalau kita lihat di depan sini juga, ini pintu keluarnya akan ada yang sama dan ternyata ini adalah cermin. Cerminnya jadi mantulin ke atas sana. Oh. Itu gambar siapa, Mas Rais? Waduh, kagak tahu ya. Udah lama itu dari zaman Bizantium, udah berabad-abad. Nah, ini tempat duduknya di sini. Ini tempat duduknya. Ini tempat duduknya melingkar gitu ya. Dan yang tadi Rais bilang kalau di Turki kalau habis wudhu jangan langsung pakai kaki, pakai sepatu lagi. Dan orang di sini nggak pakai sendal. Nggak kayak di Indonesia kita pakai sendal yang keluar. Di Turki enggak, di sini orang-orang pakai sepatu semua dan pakai kaos kaki. Jadi kalau habis wudhu harus pakai kaos kaki lagi. Dan kita tidak diizinkan setelah wudhu nginjek ke lantai aja nggak boleh gitu lah. Karena katanya lantai itu najis. Karena memang di sini juga itu anjing dan kucing itu berkeliaran bebas. Jadi anjing tuh ada di mana-mana, kucing ada di mana-mana, gitu. Itu sih. Boleh. Iya. Tadi saya agak-agak di awal itu saya kan agak-agak ngeblank juga ya. Maksudnya gini,
itu sejarahnya Mas Rais itu bisa sekolah di Turki itu gimana nih Mas? Bisa ada Oh, historinya gak gitu Mas? oh ada historinya Rais untuk bisa ke Turki. Jadi gini, Rais tuh bisa dibilang nasib takdir untuk bisa berkuliah di Turki. Karena sebelumnya itu nggak pernah kepikiran untuk bisa berkuliah di Turki atau mau berkuliah di Turki. Tadinya sejak Rais masuk SMA itu maunya berkuliah di Indonesia, justru masuknya jurusan kedokteran. Tapi pas kelulusan itu qadarullohnya SNMPTN, SBMPTN nggak keterima, terus sempat gap year juga, sempat nggak kuliah setahun. Pas daftar Turki, tes masuknya, tes Istanbul University, tes tulis pada saat itu di Indonesia diadakannya. Memang alhamdulillah karena peminatnya sudah banyak untuk masuk Istanbul University, tesnya udah ada di Indonesia, Rais tes, qadarullah keterima. Singkatnya kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya diceritain panjang bakal panjang banget. Karena jatuh bangunnya juga banyak gitu loh untuk bisa sampai ke sini. Singkatnya sih kayak gitu. Jadi tetap aja sih dibilangnya nasib, soalnya tes di univ negeri nggak keterima, tes di univ swasta nggak keterima. Jadi tiba-tiba pas tes ke Istanbul Turki keterima gitu ya. Ya nasib. Oh, Gitu berarti sih. beasiswanya dari kampus Istanbul ya, dari Indonesia ya? Ya. Dan memang kalau di Turki mau beasiswa mau mandiri itu, mau kita mandiri nih kuliah di Turki misalnya di kampus negeri, itu udah dapat beasiswa sendiri. Misalnya kayak Rais itu udah ada potongannya, karena bayangin Rais tuh per semesternya cuma 1,7 sekitar 1.700.000-an lah. Itu udah univ negeri, univ terbaik, Istanbul University, letaknya di Istanbul. Per semesternya cuma segitu. Bahkan untuk jurusan kedokteran juga itu cuma sekitar 20 jutaan gitu per semesternya. Dan di Turki nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung gitu loh. Jadi kalau Gedung. datang mau jalur mandiri juga itu nggak ada biaya-biaya tambahan seperti uang gedung atau uang pangkal dan lain-lainnya. Itu nggak ada di Turki tuh. Jadi murah gitu sih. Tapi Kalau untuk ya Mama, alhamdulillah gitu. Mas Rais, kalau buat apa kos terus biaya hidup di sana hampir sama kayak Jakarta atau gimana Mas Rais? Iya, sama banget. Sekarang rupiah sama lira kan sudah sama ya. Maksudnya 1 lira sekitar 1.000 rupiah. Nah, untuk biaya kosnya itu kalau Rais ya sekitar 2 juta 3 jutaan sih. Maksudnya untuk rumah 1 juta, apartemen 1 juta, bayar listrik, terus wifi dan lain-lain itu sekitar segitu aja. Dan itu udah apartemen yang bagus gitu loh. Kalau bayaran 1 juta itu Rais buletin ya, sebenarnya nggak nyampe 1 juta sih. 1 juta tuh udah sama listrik, sama wifi, sama internet dan lain-lain. Itu udah sekitar segitu. Itu udah apartemen yang ibarat kata bagus lah. Itu terus kalau untuk makan sekarang di Turki untuk sekali makan 30-40 lira, jadi 30.000 sampai 40.000 untuk sekali makan. Kalau misalnya makan di luar, cuma kalau masak di sini ya masak juga gitu. Telur di sini harganya 30 telurnya itu 40 lira. Berarti satu telurnya sekitar 1.000-an lah, 1.500, 1.200. 2 lira kurang. Kalau ayam kilonya 30 lira atau 30.000 gitu sih. Itu ntar bisa masak sendiri gitu, biasanya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya sebulan mah biasanya 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya 5 juta udah cukup banget lah, itu udah banyak. Biasanya masuk sini yang pas spendnya tuh sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta lah. 5 juta udah paling mentok. Untuk biaya hidup ya udah bersih semuanya gitu. Terus satu lagi Mas Rais, kalau itu kan ada juga yang mahasiswa mandiri misalkan gitu ya, selain dia kuliah, kalau di sini kan yang kuliah malam biasanya paginya kerja gitu. Kalau di sana ada juga gitu, jadi side job lah gitu, dari sambil kuliah sambil kerja gitu, ada juga Mas Rais? Ada orang yang di sini yang kuliahnya juga sambil kerja, ada yang sambil bisnis jualan juga ada. Cuman ya itu harus pinter-pinter bagi waktu dan sama kuliahnya sih. Soalnya kuliah di Turki ya nggak semudah yang dibayangkan juga gitu. Jadi biasanya orang yang
nggak banyak gitu mahasiswa di sini yang kerja. Biasanya lebih fokus, kalau nggak fokus ke kuliah ya nanti ada yang bisnis juga. Tapi kalau misalnya memang itu udah di semester akhir, udah mau lulus kayak gitu sih lebih seringnya. Tapi kalau bisa dibilang ada yang side job gitu, ada yang sambil kerja, ada yang sambil bisnis, ada. Cuman nggak begitu banyak, nggak berbeda sama kayak di Jerman atau yang lainnya. Soalnya di Turki juga nggak begitu tinggi juga gitu apa yang didapat. Kalau misalnya di Jerman kan kayaknya udah sering banget gitu dengar mahasiswa tuh sambil kerja dan ya dapat uang pribadi gitu. Kalau di Turki nggak begitu banyak. Itu. Ya Mas Rais, terima kasih Mas Rais. Masih kembali. Ada lagi yang sesi tanya Dilanjut lagi jawab Mas aja. Rais, tournya. Oh, itu tadi udah selesai tuh Hagia Sophia, udah habis. Udah selesai. Iya, tur Hagia Sophia udah itu doang tadi masuk Nggak dalam. lagi yang Paling ini sih apa namanya, ini masjid Blue Mosque. Masjid Blue Mosque tapi lagi direnovasi, jadi nggak kelihatan apa-apa. Jadi interiornya tuh lagi full direnovasi. Paling ini sih ada informasi apa namanya, Masjid Biru ini kan Masjid Blue Mosque, tiangnya ini ada 6. Tiang yang berdiri tuh ada 6. Nah pada zaman Kesultanan Utsmani, banyaknya tiang itu menunjukkan siapa yang ngebuat, siapa yang ngebangun. Nah pada saat dibangun juga Masjid Biru ini kan tiangnya 6, dan pada saat itu Masjidil Haram pun tiangnya ada 6, sampai akhirnya Kesultanan Turki memberikan 1 tiang ke Masjidil Haram. Jadi pada saat itu akhirnya ya jadi ada 7 gitu tiangnya di Masjidil Haram atas pemberian dari Turki. Dan ya gitu apa namanya, banyaknya tiang di Turki itu menunjukkan siapa yang buat. Kalau misalnya tiangnya ada 6, kalau bisa kita lihat nanti dari laut nih ya, dari Selat Bosporus, kita bisa lihat biasanya tiangnya 6 tuh berarti Masjid Biru, Masjid Sultan Ahmed. Kalau tiangnya 4 itu Masjid Sulaimaniye. Kalau tiangnya 2 Masjid Fatih. Jadi ada tiang-tiangnya itu bisa kelihatan, dan memang pada zaman itu masjid itu dibangunnya di atas bukit-bukit. Jadi biar kelihatan. Dan di daerah Fatih ini, daerah Bolge Fatih, distrik Fatih ini, itu kita akan selalu bisa melihat di mana ada masjid. Maksudnya kita bisa ngeliat di mana tiang di situ, tiangnya itu bisa kelihatan, masjidnya itu bisa kelihatan. Karena ada aturan bahwa bangunan itu nggak boleh dibangun tinggi-tinggi kalau di daerah sini. Ada batasnya gitu. Makanya kita selalu bisa ngelihat tiang-tiang masjid, adanya masjid di mana gitu, itu pasti selalu terlihat. Gitu sih. Mas Rais, ini Ya. udah saat yang keberapa Pak Presiden Erdogan udah datang ke situ belum? Kemana? Ke Masjid Hagia. Oh iya, pasti ya beberapa kali datang lah, udah sering datang gitu, sampai datang, sering keliling lah Pak Presiden tuh, sering datang. Cuman nggak sering banget gitu, sometimes. Biasanya kalau misalnya datang ya pasti disiarin TV, ada baru apa namanya informasinya, pasti ada informasinya. Cuman nggak sering banget, paling baru beberapa kali. Kayak waktu pembukaan jadi masjid, datang beliau ngebuka, ngasih pidato, ngaji dan lain-lain. Gitu sih. Soalnya kan Turki luas banget nih. Turki itu luas juga, banyak banget provinsi-provinsinya. Itu ya jadi inilah apa namanya, kelilingnya sering gitu. Gitu Sekitar masjid ada makam nggak sekitar masjid? Sekitar masjid ada makam, ada banyak banget makam. Bisa kayak di lingkungan sini, ini di sebelah situ tuh itu makam. Ini Masjid Sultan Ahmed, di sini makam, di sini makam. Terus itu Hagia Sophia di sebelah sana. Ada makam juga di sekitaran masjid. Kayak di Masjid Sulaimaniye, di depannya persis itu makam. Jadi Masjid Sulaimaniyah itu kiblatnya itu di depannya itu apa namanya, langsung
apa ya, makam gitu persis di depan masjidnya itu langsung makam-makam Utsmani, makam Mimar Sinan arsiteknya gitu. Itu langsung di sana gitu. Jadi sekitar masjid biasanya di Turki ada makam juga. Dan sebenarnya kalau misalnya mau jalan lagi, ini kan sini Hagia Sophia nih, kita jalan ke sebelah sana lagi, itu nanti akan ada Istana Topkapi. Istana Topkapi itu ya istana pada zaman Utsmani, yang di sana tuh banyak banget peninggalan-peninggalan pada zaman Nabi, pada zaman ada janggutnya Rasulullah, ada rambutnya Rasulullah, ada bajunya Ali, ada bajunya Fatimah, ada pedangnya Abu Bakar, Utsman, Ali, gitu. terus Umar, itu semua ada pedangnya di situ semua. Terus ada serbannya Nabi Daud, Museum apa tongkatnya Nabi tadi? Musa. Oh, museum. Iya itu ya museum juga, itu Istana Topkapi, istana namanya Istana Topkapi. Itu di situ banyak banget Oh, peninggalan-peninggalan zaman Nabi dan peninggalan pada zaman Utsmani juga. Jadi di situ ada peninggalan pedang-pedang, terus tongkatnya Nabi Musa, serbannya Nabi Daud, terus apa namanya, bekas Ka'bah gitu juga banyak. Itu udah terbuka untuk tapi umum setiap hari. terbuka untuk umum setiap hari, tapi ya harus bayar, maksudnya harus bayar. Dan Berapa Mas kalau di Rais dalam bayarnya? kalau turis biasanya ratusan tele sih. Saya sih nggak tahu kalau sekarang harganya, soalnya udah banyak banget sekarang harga Turki yang naik. Cuman kalau misalnya untuk orang sini, orang asli sini, itu cuma 60 lira kalau orang asli sini. Emang kalau turis biasanya ratusan gitu, ratusan lira. Dan itu terbuka untuk umum, cuman kalau masuk ke dalam, kita tuh nggak boleh sama sekali untuk foto-foto, video, kamera, itu kalau kita udah masuk ke dalam nggak boleh. Udah nggak boleh gitu. Oh, nggak boleh, Akan selalu nggak ada boleh video kan di museum itu ya? nggak boleh video, nggak boleh kamera, nggak boleh foto, untuk sekedar foto aja nggak boleh gitu. Ada yang ngejagain di setiap sudutnya tuh, ada yang ngejagain polisinya, terus ada CCTV-nya juga, gitu sih. Jadi memang kalau museum-museum di sini itu nggak boleh sih biasanya, nggak boleh video atau foto, itu nggak boleh. Untuk ngejaga keasliannya juga, dan ya, gitu. Ya ada aturan seperti itu gitu loh. Cuman ada beberapa doang yang boleh di foto atau di videoin. Gitu. Biar penasaran aja kali gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Opa, Ibu atau teman-teman semua ke Turki, ya nanti silahkan langsung ke Istana Topkapi di sana. Ya memang ini udah satu komplek nih udah full banget, komplit gitu. Udah ada Hagia Sophia, ada Masjid Biru, ada Istana Topkapi, terus ada hipodrom tadi, terus ada Chessman-nya, ada banyak banget lah, udah daerah satu lingkungan ini. Makanya di sini memang tempat untuk turis-turis berdatangan dari manapun. Gitu. Iya. Biaya hotel berapa di sana? Satu Ya, kamar sedang hotel. Terus perjalanan naik apa? Kereta, angkutan umumnya apa? oke. Nah, kalau hotel itu range harganya beda-beda pasti ya, tergantung hotelnya mau yang kayak gimana. Kalau mau hotel murah, kalau mau tinggal, misalnya tinggalnya di Airbnb, atau Airbnb itu kayak misalnya apartemen yang disewain, itu bisa lebih murah. Misalnya untuk 5 orang bisa 500 lira, atau bisa lebih murah juga. Ada hotel satu malamnya cuma 300, tergantung apa namanya, mau nyari yang kayak gimana dan nyamannya seperti apa. Kalau misalnya budget nggak menjadi masalah ya kayak gitu. Misalnya hotel yang murah tapi kamar mandinya di luar, itu ada kayak gitu. Nah, jadi kalau range harga hotel mas sekitar 300 sampai 500, 1000 juga bisa gitu loh. Terus kalau transportasinya, kalau di Istanbul itu udah memadai banget. Di sini ada kereta bawah tanah, terus ada kereta di tengah jalan namanya tram, namanya tramway. Terus juga ada bis, udah ada kapal, udah ada kereta bawah laut, itu udah ada. Di Istanbul tuh udah lengkap banget transportasinya, nggak perlu khawatir gitu ya. Paling nanti beli kartu Istanbul Card, namanya Istanbul Card gitu ya, kartu Istanbul. Itu udah bisa, dengan kartu itu tuh udah bisa keliling-keliling kemana aja gitu loh. Kalau misalnya Rais di Oh sini gitu. sebagai pelajar, ini
apa namanya Istanbul Card Rais gitu ya, kartu pelajar apa Coba namanya ini mungkin Istanbul yang Card lebih ya. besar, Mas. Nih, tuh Zoom, ada zoom. Istanbul. Oh, Nih Istanbul Card nih ya. Cuma mahasiswa. kalau yang mahasiswa cuman ada fotonya nih. Ini ada diskonnya dan kalau misalnya punya kartu yang ini itu bisa apa namanya? Bayarannya Kan tuh berapa bulanan. persen? Jadi satu bulan diskon udah ada diskonnya lebih murah terus juga bisa yang namanya langganan misalnya kayak sekarang tuh bayarnya sekitar 100 lira 109 lira ya 110.000 lah kisaran segitu itu udah bisa dipakai untuk sebulan dengan 200 kali tap. Jadi misalnya naik transportasi apapun itu bisa dipakai selama 1 bulan dengan kartu ini sebagai mahasiswa. Cuman kalau misalnya sebagai turis nggak bisa. Kalau turis kartunya biasa dan biasanya sekali tap itu sekitar 5 tele atau 6 tele gitu, 5 ribuan lah. Kayak gitu sih. Ya, tapi kalau transportasi di Turki mah nggak usah khawatir, mau nyewa mobil juga bisa, gitu ya. Maksudnya mau nyewa mobil pakai SIM Indo juga udah bisa sekarang gitu. Paling setirnya aja yang berbeda di sini setirnya setir kiri. Iya. Gitu Iya. sih. Mas Rais, Ya, tadi saya lihat kok apa masuk Mas Rais juga terus orang-orang di sekitar masjid maupun dalam masjid tuh pada nggak pakai masker ya? di Turki udah nggak pakai masker lagi. Oh Di Turki gitu. iya di Turki udah bebas, udah nggak ini sama corona lagi, udah nganggap kayak biasa aja. Oh, Makanya udah Rais aja nggak pakai masker, itu udah jalan jadi aja. peraturan Presiden Erdogan. Iya, udah resmi dari pemerintah Turkinya sendiri. Di luar udah nggak di luar gitu udah nggak usah pakai masker lagi. Oh, hebat ya. Heeh. Sejak Udah kapan itu mulai kapan? nggak lama ini sih, baru beberapa bulan yang lalu. Sebulan yang lalu lah. Itu aturan itu baru keluar sebulan yang lalu. Tapi memang sebelum-sebelumnya lagi itu udah nganggap biasa. Rais tuh udah dari awal udah 2020 ini aja udah biasa banget. 2021 juga udah biasa aja gitu. Kayak di Turki tuh nggak begitu banget strict sama corona gitu, nggak takut di sini biasa aja. Tadi masuk masjid scan barcode nggak? Udah aturan itu udah dicabut. Baru banget sebulan ya, yang aturan resmi dari pemerintahnya itu baru sebulan yang lalu lah, sebulan 2 bulan yang lalu. Aturan resminya udah nggak pakai barcode lagi, udah nggak cek suhu lagi, udah bebas. Ah, oh gitu. Uh, udah nggak ada Ya. apa lagi ya. Ya kayak karantina udah nggak ada kayak gitu. Bahkan Turki waktu zaman corona aja turis tuh masih dibuka gitu loh. Di saat kita mahasiswa pelajar yang tinggal di Turki atau orang Turkinya itu sendiri di karantina nggak boleh keluar sama sekali, tapi turis masih diizinin di sini mah, di Turki mah masih boleh jalan-jalan. Nah, kalau misalnya kita mau ngebahas corona, penanganan di Turki itu keren banget. Kita sebagai orang asing aja tetap dikasih makan, dikasih sembako, tapi memang strict. Kita tuh nggak boleh benar-benar keluar. Kalau di Indonesia kan misalnya, Rais sempat pulang ke Indonesia, ada aturan PSBB, tapi kan orang masih keluar. Di Turki tuh sekalinya lockdown, bener-bener lockdown, nggak boleh keluar sampai berminggu-minggu. Rais waktu itu, waktu zaman corona, 3 bulan nggak keluar sama sekali. Nggak ngeliat dunia luar tuh, Formal. dunia luar Apa? seperti apa tuh, nggak ngeliat sama sekali. Jadi memang di sini kita nggak boleh keluar pada saat itu, tapi ya hasilnya ada gitu loh. Maksudnya ketika aturannya nggak boleh keluar, ya semua orang lockdown gitu, nggak keluar sama sekali. Dan ya sekarang akhirnya ya udah bebas aja, udah nggak ada aturan untuk pakai masker dan lain-lain gitu. Dianggap hal biasa aja gitu. Kayak orang udah nggak takut mau batuk-batuk mau kayak gimana ya biasa aja. Cuman paling kalau di transportasi umum yang memang apa ya, transportasi umum itu masih harus pakai masker kayak gitu. Kalau transportasi umum doang ya, beberapa transportasi umum masih pakai masker, nggak semuanya juga. Kayak gitu sih. Wah, udah hebat ya. Orang waktu kita yang orang asing aja waktu corona itu waktu lockdown kita dikasih sembako gitu. Dikasih makanan dari pemerintahnya. Gitu. Insya Allah. Gitu sih. Ya mungkin teman-teman ada lagi kan
Monggo, sebelum kita apa namanya? Oh ya tadi Mas Rais masuk di apa namanya? Istanbul University ya. Iya, Itu tahapan-tahapan prosesnya dari mana? Apa nyari di oke. situs internet atau emang dapat informasi resmi dari pemerintah Indonesia atau gimana? Oke, Res ngejelasinnya dua jalur ya. Jadi kalau untuk berkuliah di Turki itu ada dua jalur. Mau ada jalur beasiswa dan jalur non beasiswa. Nah kalau jalur beasiswa itu ada namanya YTB atau Turkiye Bursları. Nanti bisa cari aja di internet namanya Turkiye Bursları. Itu bisa untuk jurusan-jurusan umum. Sedangkan TDV Turkiye Diyanet Bursları itu untuk jurusan ilahiyat atau teologi. Nah, kedua ini biasanya beasiswa yang terkenal. Dua-duanya itu bisa dicari di internet. Biasanya langsung keluar, langsung muncul kok. Biasanya beasiswa Turki atau Turkiye Bursları, namanya Bursları. Itu ada, atau Diyanet, Turkiye Diyanet Bursları. Itu udah langsung ada beasiswanya. Nah, tapi selain itu, kalau misalnya memang beasiswa nggak dapat, itu bisa jalur mandiri atau jalur non beasiswa. Nah, jalur non beasiswa juga terbagi jadi dua nih. Ada yang jalur melalui agen pendidikan, ada juga yang ngurusnya sendiri. Nah, kalau misalnya agen pendidikan, ibarat kata kita bayar ke mereka sebagai jasa gitu ya. Nah, kita tinggal duduk manis, kita tuh udah berangkat gitu ke Turki. Bisa kayak gitu. Kecuali misalnya univ kayak Istanbul University harus tes. Tapi kalau beberapa universitas lain di Turki itu cukup dengan berkas saja tuh udah bisa keterima di Turki, di beberapa univ di sini. Atau kalau jalur mandiri ya semuanya kita ngurusin sendiri, apa-apanya sendiri. Tapi tetap bisa kuliah di sini juga dan biayanya lebih murah, cenderung lebih murah gitu. Kalau beasiswa ya semuanya dibiayain, baik itu uang bulannya dikasih, dapat asrama, dapat tiket pesawat dan lain-lain itu bakal dikasih kalau misalnya beasiswa. Tapi kalau mandiri yang tadi Rai sudah jelasin, paling sekitar 2 juta, 3 juta, 4 juta itu udah bisa kuliah di sini dan gak ada uang pangkal. Kuliah semesternya juga 1 juta, 2 juta doang per semesternya. Mau itu universitas bagus juga ya segitu aja gitu loh. Kayak Rais misalnya Istanbul University ya 1,7 doang gitu jurusan psikologi gitu. Kayak gitu sih. Mas Jadi Rais nah, terkait ini, apa misalnya kita udah lulus tes nih, iya. kemudian di situ dipersyaratkan TOEFL nggak atau bahasa Turki kah atau bahasa Inggris? Nah, untuk di Turki itu nggak diharuskan untuk TOEFL. Tapi ketika nyampe di Turkinya selama 1 tahun kita harus belajar bahasa Turki. Nah, tapi nggak dipatokin 1 tahun. Yang penting itu kita lulus 6 level. Ada 6 level yang bisa didapatkan. Tapi untuk syarat masuk kuliahnya 5 level. Nah, satu levelnya itu biasanya satu bulan sampai dengan 2 bulan itu, dan di akhirnya itu ada ujiannya. Kalau misalnya kita lulus ujiannya, ya kita naik level selanjutnya. Kalau nggak lulus ya kita tetap bertahan di level itu gitu loh. Jadi memang selama tahun pertama gitu ya, itu belajar bahasa dulu sebelum masuk kuliah dan itu diharuskan untuk lulus per levelnya untuk bisa berkuliahnya. Kalau nggak lulus ya ngulang lagi gitu. Banyak mahasiswa di sini yang belajar bahasanya itu sampai dengan 2 tahun baru mulai kuliah gitu. Oh gitu. Banyak lah. Iya, Oh, dan kuliah di Turki pun nggak, kan minimal tuh 4 tahun. Tapi kuliah di sini ya karena memang keterbatasan, bahkan kalau misalnya kita udah belajar bahasa selama 1 tahun pun, ketika masuk kuliahnya tuh belum tentu bisa ngerti bahasanya gitu loh. Nggak bisa pelangap-pelongo gitu loh. Waktu awal masuk kuliah aja udah selesai nih 1 tahun, 5 level udah lewat lah semua. Pas masuk kuliah mah dosen ngejelasin apa nggak ngerti gitu. Sampai sekarang juga kalau dosen ngejelasin ya paling 1-2 hal doang ngertinya, selebihnya ya nggak ngerti semuanya gitu loh. Karena oh. memang bahasa Turki itu bahasa yang beda banget. Nggak kayak bahasa Inggris atau bahasa Arab. Yang beneran itu beda banget. Jadi orang di sini Pas kuliahnya, sekali ya. Bahasa iya susah orang, dipahami, dimengerti. ya beda lah karena bahasanya beda banget dan yang bukan bahasa ibu kita gitu ya. Jadi ya udah gitu loh. Bahkan ya banyak mahasiswa di sini yang lulusnya nggak 4 tahun, akhirnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 Waduh, tahun juga ada lulus di sini gitu loh.
Kalau di Indonesia kan udah langsung di DO itu, apalagi sampai 10 tahun. Ya, kalau di sini ya baru aturan baru sih 7 tahun maksimal. Tapi sebelumnya ya ada mahasiswa yang selesainya 10 tahun gitu, itu ada. Karena memang ya itu tadi keterbatasan bahasa atau juga orientasi mahasiswa yang berbeda. Misalnya ada mahasiswa yang ya udah kuliahnya santai aja, yang penting organisasi atau bisnis itu ada banyak juga di sini yang kayak gitu. Iya. Kalau mahasiswa Indonesia jurusan favoritnya apa yang paling banyak tuh? Wah, variatif sih, beda-beda. Banyaknya biasanya komunikasi atau gini deh, yang disukai oleh yang diminati banyak IT. yang lebih diminati gitu ya, banyak banget gitu ya. Itu biasanya yang Betul, jurusan yang betul. hype banget di Turki itu jurusan teknik. Di Turki itu dapetin jurusan teknik itu susah. Arsitektur, karena memang arsitek Turki bagus-bagus banget gitu ya. Arsitektur di Turki itu keren ya, bagaimana bisa gitu loh arsiteknya ngebangun Hagia Sophia gitu ya, terus Masjid Biru kayak gini kan itu hal yang luar biasa banget gitu. Dan banyak banget masjid-masjid lainnya. Jadi arsitektur, teknik tuh dua jurusan yang hype banget. Terus kedokteran juga Unggulan ya. unggulan yang unggulan. Yang unggulan terus komunikasi ya banyak sih. Kalau misalnya orang Indonesia bisa ke sini banyaknya tuh jurusan ilahiyat, udah azan. Jurusan ilahiyat atau jurusan agama gitu. Atau ya banyak yang lain sih. Itu pilihan pribadi masing-masing gitu loh. Kayak misalnya kalau ngelihat Istanbul University nih, saya jurusan Rais pribadi, jurusan psikologi. Itu kalau di Turki yang paling tua gitu loh. Dan memang rate untuk bisa masuk ke jurusan psikologi itu tinggi banget gitu. Kayak gitu. Jadi setiap univ beda-beda. Dan tapi kalau misalnya jurusannya itu sekiranya yang diminati ya itu. Kalau nggak teknik ya jurusan arsitektur gitu kalau di Turki. Yang jarang banget orang Indonesia dapetin. Mas Rais, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Kawan, ini sih ya. Ya silakan Bu, silakan bertanya. Saya kalau di jurusan yang paling yang diunggulkan ya. Jurusan Ya. paling Ya itu tadi arsitektur kalau enggak teknik itu atau hukum dah. Cuman kalau hukum buat orang asing nggak dikasih. Kalau hukum biasanya untuk orang Turkinya sendiri gitu. Tapi ya memang itu jurusan-jurusan yang unggulan banget itu yaitu arsitektur, terus teknik. Tapi setiap univ punya khasnya sendiri-sendiri. Maksudnya kayak Istanbul Teknik University itu yang diunggulin ya jurusan tekniknya banget. Terus kayak Istanbul University itu yang rate-nya tinggi tuh kayak kedokteran. Terus kalau misalnya psikologi Istanbul University itu psikologi tertua di Turki. Psikologi pertama tuh ya di Istanbul University. Dan ya itu rate-nya juga tinggi untuk masuk psikologi Istanbul University itu tinggi. Jadi kayak univ-univ masing-masing tuh punya yang diunggulkan lah, jurusan yang diunggulkan gitu. Kalau dari Mas Rais sendiri kira-kira bagaimana? Apa biaya hidup di Turki itu gimana? Apa biaya? Ininya apa sih namanya? Tingkat kemahalannya itu seperti apa? Apakah di sana mahal atau biasa aja atau dibandingkan dengan Indonesia? Kalau dibandingin sama Indonesia sama sih. Cuman maksudnya gini, kita nge-compare-nya kita hidup di Eropa gitu. Kita hidup di Eropa nih, di Istanbul nih, Eropa. Tapi dengan hidup yang Eropa ini dengan fasilitas dan lingkungan dan sebagainya yang kita dapat lingkungan Eropa ini itu harganya tuh sama dengan kita tinggal di Jakarta. Misalnya kayak makan, ya di Jakarta sama gitu 30.000, 20-30.000 itu kan sama gitu loh. Kayak kita makan di warteg aja 20.000 gitu di Indonesia. Ya sama gitu. Gitu. Kalau untuk terus kalau transport ya kita 100 lira
udah 1 bulan, udah full 1 bulan. Terus tinggal di apartemen 1 juta juga udah bagus, apartemen yang bagus gitu loh. Bareng sama orang Indonesia lainnya. Itu juga kita udah masak sendiri, iya sebulan. Udah masak, itu udah 1 juta tuh ibarat kata udah sama masak, udah sama wifi, terus udah sama listrik, gas, dan lain-lain tuh udah semua gitu loh. Ya kalau dibandingin biaya hidupnya, ya bisa dibilang setara atau bahkan lebih murah. Ya kayak kuliahnya aja, Istanbul University ya cuman jalur mandirinya aja cuma 1,7 gitu loh. Atau ya sekitaran 1 juta, 2 juta, 3 juta lah untuk kuliah jurusan untuk kuliah di Turki gitu, sekitar segitu. Dan itu nggak ada uang pangkal, nggak ada uang gedung. Terus kalau fashion juga, kayak fashion di Turki itu lebih murah. Fashion di Turki itu baju misalnya di Indonesia yang Rais tuh nggak pernah nyentuh sama sekali merek-merek kayak Zara, H&M, Pull&Bear, Bershka gitu ya, merek-merek yang di Indonesia tuh harganya tuh nggak kesampean banget gitu loh, orang 500.000 gitu. Di sini paling cuma 100, 200.000 gitu loh. Kayak kita bisa dapat baju gitu. yang kualitas, iya di sini murah-murah. Kayak misalnya Gucci, misalnya biasanya ada yang nitip nih, pernah nitip Rais kayak Gucci gitu. Itu bedanya di Indonesia bisa sampai 5 juta, 6 juta gitu loh. Jadi kalau fashion di Turki itu lebih murah lah. Kalau kesehatan gimana, Mas? Hah? Kayak kesehatan di sana gimana? Kalau kesehatan di sini, ya kalau dengar-dengar sih bisa lebih murah juga. Terus juga di sini ada rumah sakit pemerintah juga. Teman, kalau rumah sakit pemerintah kita bisa buat rendezvous untuk appointment, janji. Itu bisa lewat aplikasi gitu. Kalau di Turki itu bisa semuanya lewat aplikasi untuk buat janji sama rumah sakitnya juga bisa kayak gitu. Terus banyak juga toh orang Indonesia yang ke Turki atau operasinya di Turki karena memang lebih murah gitu. Gak lama kemarin misalnya kayak teman Rais kakinya patah, dioperasi harus pasang pen. Nggak tahu sih kalau di Indonesia berapa. Kalau ada kemarin di sini itu 30 juta itu untuk pasang pen. Berapa? 5 pen apa berapa pen gitu. Udah 30 juta tuh udah operasinya, terus juga itu rumah sakit swasta gitu. Yang bagus banget rumah sakit swasta yang itu 30 juta. Terus makanya banyak orang Indonesia juga misalnya kayak tanam rambut. Tanam rambut tuh sekalian jalan-jalan ke Turki karena memang murah di sini gitu. Tapi gampang Gak ya? mahal sih. Gampang banget. Cepet lagi. Cepet penanganan di sini. Ambulannya cepat di sini. Ada lagi? Oke, Mas Rais. Karena udah mau mulai sholat, Mas Rais ya? Iya. Coba ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada sedikit giveaway yang nanti akan kami sampaikan. Rais mungkin tadi sudah menyampaikan banyak kepada kita informasi-informasi tentang Turki, tentang budayanya, tentang makanannya, tentang pola hidupnya dan sebagainya. Coba berikan satu pertanyaan kepada kami di sini. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rais akan kami kasih giveaway. Monggo Mas Rais. Oke. Nama pertanyaannya, nama asli dari Masjid Biru atau Blue Mosque. Bapak dan Ibu sekalian, ini nama lain dari Masjid Biru atau Blue Mosque? Masjid Sultan Ahmad. Iya, benar. Luar biasa. Masjid Sultan Ahmed. Ya, siap. Pak Umar dengerin dari awal. Siap. Ya, mungkin itu nanti ada 2 pertanyaan lagi dari kami panitia. Mas Rais mungkin kalau mau sholat silakan Mas. Oke. Terus ini dari pertanyaan dari panitia. Tadi Mas Rais menjelaskan
Pak Umar udah nggak bisa jawab lagi ya Pak, udah menjawab tadi. Ada menara itu kan tergantung masing-masing ya Mas Rais ya. Nah, ada yang 2 menara, ada yang 3 menara, ada yang 4 menara. Nah coba tadi ketika kita menyimak, fatwa yang 2 menara itu menandakan kesultanan siapa atau dari siapa, kemudian 3 menara dari siapa, 4 menara dari siapa. Bapak dan Ibu kalau tadi menyimak, ada yang bisa menjawab? Gimana Mas Julfikri? Itu tadi Sultan Ahmad untuk yang berapa menara nih? Berapa ya tadi? 2, 3 atau 4? 3 kayaknya. 3. Gimana Mas Rais, bener nggak? 3 menara itu Sultan Ahmad. Mas Rais, suaranya Mas. Putus. Oke. Tadi ada yang menjawab, 3 menara Ya. itu adalah Sultan Ahmad. Bukan. Kalau Sultan Ahmed menaranya itu ada 6. Ini urutannya 2, 4 atau 6. Ya, 2, 4 atau 6. Ya. Sultan Ahmed itu ada 6 menaranya. Kalau 4 Masjid Sulaimaniyah, kalau 2 Masjid Fatih. Nah. Ya, seperti itu ya Mas Julfikri. Baik, pertanyaan berikutnya adalah sejak kapan Presiden Ordegan tuh memfungsikan, tadi disebutkan sama Mas Rais, dari tadinya museum, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah masjid yang bisa dijadikan tempat sholat oleh kaum muslimin. Sejak tanggal berapa? Kalau bisa lengkap, alhamdulillah. Bulan dan tahunnya. Silakan Mas Julfikri bisa menjawab lagi nih. Tadi kan ada kurang tepat. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang tahu? Februari ya. Februari tahun berapa, Bu? 35. 1935. 1935 Februari, Mas Rais. Masjid itu difungsikan lagi. Benar tidak? Apa? Salah, tanggal 10 bulan Juli. Oh, 10 2020. Juli. Iya, 10 Juli 2020. Oke. Ya, belum lama, Ibu. Pas corona kemarin tuh 10 Juli tahun 2020. Wah, ini Maksudnya difungsikan kembali. ya betul difungsikan kembali. Sedikit. Betul. Sip. Mungkin dari Mas Rais lagi pertanyaannya nih. Tadi saya dari panitia udah menyebutkan 2 pertanyaan. Mudah-mudahan ada yang dapat nih dari peserta. Ketika Mas Rais tadi kan Pak Umar udah nih. Monggo Pak Rais sambil menuju ke tempat air wudhu. Istana apa nama istana yang berada di belakang Hagia Sophia? Yuk, Bapak dan Ibu. Itu yang ada museum-museumnya ya? Yang ada pedang, ada itu bukan? Iya. Ya, itu istana apa yuk? Tuh, yang ada pedang Zulfikar, pedangnya Nabi Muhammad, terus Nabi Daud itu. Silakan Bapak dan Ibu. Istana apa? Iya betul. Betul di sana Topkapi. Siapa tuh yang nyebut tadi?
Uwin. Ya. Ya, betul. Istana Gold Couple. Sip. Satu lagi mungkin Mas Rais. Nggak enak kalau misalnya ini harus ganjil. Satu pertanyaan lagi. Jadi waktu awal Rais Zoom itu nunjukin menara yang menjadi pacuan kuda. Namanya apa? Wah. Menara yang digunakan buat pacuan kuda. Bapak dan Ibu yang mengikuti dari awal tadi, atau mungkin baca sejarah tentang Turki, pasti bisa menjawab itu. Istanbul kan besar yer murah. Hipodrom ya, Hipodrom Square. Iya benar, hipodrom. Hipodrom, oke. Ya, baik. Kita cukupkan sampai sini. Ya, Dari 6 pertanyaan dijawab Pak Umar sama Ibu Wiwin, baik dari saya maupun dari Mas Rais. Terima kasih banget, jajak keluarga kasih kepada Mas Rais. Insya Allah siap. mudah-mudahan jadi Sama-sama. motivasi buat kami semua. Ya mudah-mudahan yang masih S1 bisa S2-nya di Turki ya. Yang S2-nya Amin. di Indonesia bisa S3-nya di Turki, dokter. Yang punya anak mau sekolah di sana ya bisa mengikuti jejak Mas Rais. Semangat lah ya. Sama Amin. dengan saudara-saudara kita di negara lain. Oke. Sehat terus, Mas Rais, semangat. Dan kami di sini udah siap-siap mau berbuka puasa nih, Mas. Ya. Nanti Ya Rais next izin pamit. kita ya sip. Berjumpa lagi pada